A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'minina an yudilla nafsahu. Bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah boleh dia bagi orang mukmin, laisa lil mu'min, perhatiin, laisa lil mu'min ayyudilla, yaitu tidaklah boleh bagi orang muslim mukmin, yudilla yaitu menghinakan nafsahu kepada dirinya sendiri. Tidak boleh kita menghinakan dirinya sendiri dengan mencintai kepada harta, dengan mengutamakan harta, takut kepada kefakiran, takut kepada kemiskinan. Jangan kita merendahkan diri kita untuk hal-hal yang tersebut, kecuali merendahkan diri kita kepada ilmu. Wa hukiya anna fakhrul Islam, dan diriwayatkan atau dihikayatkan atau diceritakan bahwasannya fakhrul Islam, yaitu Imam Fakhrul Islam Ar-Arsabandi jama'al kusuran badikhil mulqatan fi makanin khalin fa'akalaha. Yaitu pernah siapa itu Al-Imam Fakhrul Islam Ar-Arsabandi, yaitu mengeluarkan satu perkumpulan atau mengumpulkan daripadanya, yaitu kepada satu kusuran, yaitu kulit al-batikhin, kulit semangka, al-mulqatan, yang telah dibuang. Jadi yang telah dibuang artinya sesuatu yang udah kebuang, kulit daripada semangka, fi makanin, ke tempat khalin, yang sepi, ke tempat yang sepi. Fa'akalaha, lalu dia memakannya. Fara'athu jari'atun fa'akhbarat bidzalika maulaha. Lalu melihat kepadanya, yaitu siapa, seorang Fakhrul Islam melihat kepadanya. Jadi seorang Fakhrul Islam ini Al-Sabandi melihat ada seseorang yang telah mengumpulkan daripada makanan dari kulit semangka tadi yang udah dibuang, sehingga mengatakan kepadanya siapa Fakhrul Islam, yaitu seseorang yang amat daripada fa-akhbarat, lalu dia itu menceritakan bidzalika, tentang pekerjaan yang Fakhrul Islam kepada majikannya, maulaha, kepada seorang majikannya. Fattakhadha lahu da'watan, lalu majikannya itu membuat daripada hidangan untuk seorang Syekh Al-Imam Ajal Al-Islam, yaitu fada'ahu ilaiha, lalu siapa itu Imam Fakhrul Islam tadi diundang ilaiha, untuk daripada memakan satu hidangan. Falam yaqbal, maka dia itu tidak mau daripada hidangan yang demikian. Lihada wa hakada, karena adanya hadis wa hakada, dan begitu pula daripada seyogyanya, li talibil ilmi, bagi daripada seorang santri. Jadi ini seorang Fakhrul Islam memakan daripada sebuah makanan, dilihat oleh orang, lalu orang tersebut ngomong kepada majikannya, berkata kepada majikannya, no, seorang Fakhrul Islam telah makan daripada makanan daripada yang udah dibuang, kulit semangka. Lalu dia ngomong kepada majikan, dan majikan nyiapin semuanya hidangan yang istimewa. Tetapi seorang Al-Imam Al-Islam Fakhrul Ajal, yaitu tidak mau kepada hidangan tersebut. Karena apa? Takutnya hidangan-hidangan tersebut itu nanti ada satu berpengharapan untuk melemahkan kepada ilmu. Maka apapun itu
kita tidak boleh, karena nanti kalau kita udah dibiasakan betapa murahnya kita cuma karena hidangan saja, apalagi cuman sekedar yang nggak penting-penting, ini sering jadi PR ini buat ente semua. Dulu kalau Habib waktu di pondok itu ada pun tawaran dari tetangga ataupun apa, nggak bisa lebih istimewa makanan yang ada di pondok dibandingkan makanan yang kita ditawarkan, seolah-olah kamu ini hina, seolah-olah kamu ini kasihan ya. Enggak, sebenarnya yang kasihan mereka yang kagak mau nuntut ilmu, mereka yang kagak mau nyantri. Jangan dibolak-balik, justru mereka yang kasihan nggak mau nyantri. Karena yang demikian itu nggak mau. Wahakada yang bagi, dan begitu pula seyogyanya li thalibil ilmi, bagi seorang santri atau seorang penuntut ilmu, ayyakuna dahimmatan, yaitu harus mempunyai cita-cita aliyatan yang tinggi, bukan sekedar cita-cita untuk mendapatkan makanan berpengharapan kepada seorang manusia. La yatma'u fi amwalin nas, ia tidaklah boleh menginginkan atau berharapan, yatma'u yaitu satu keinginan untuk menginginkan makanan, fi amwalin pada harta kekayaan, annas manusia. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wat-tam'a fa innahu fakrun, fa innahu fakrun asirun wa la yabkhalu bima indahu minal mal bal yunfiku ala nafsihi wa ala ghairihi. Apa kata Nabi Muhammad? Iyyaka, waspadalah kalian, baik-baiklah kalian, hati-hati kalian, wat-tam'a, terhadap sifat toma'. Fa innahu fakrun, karena sesungguhnya fakrun atau fakrun itu artinya tomak tadi itu adalah fakrun. Oh, itu kepada tomak adalah fakrun, adalah kefakiran. Hadirun, yang hadir, yang nyata, yang ada. Wala yabkhalu, dan janganlah ia itu abkhalu, yaitu kikir, bima indahu minal mal, dengan apa-apa yang ada padanya, minal awal, yaitu daripada hartanya, bal yunfiku, tetapi ia itu harus membelanjakannya, ala nafsihi, untuk kepentingan dirinya sendiri, wa ala ghairihi, dan kepada orang lain. Artinya kita tidak usah, karena kita dipandang, karena tomak itu adalah kefakiran yang nyata, ketakutan dia kagak kebagian makanan, karena ketakutan dia, ketakutan untuk tidak mendapatkan sesuatu, baik tomak soal duniawi, soal harta, maupun tomak dalam bab makanan. Sebagaimana waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annas kullum fil fakri makhafatal fakri. Annas, manusia itu, kata Nabi, manusia itu adalah terdiri dari dua mata, dua telinga, dua kaki, dua tangan. Dia ada telinganya, dia ada matanya dua. Kalau satu namanya dajjal, kalau matanya satu. Kalau dua tuh matanya manusia. Allah ciptakan dengan skema yang luar biasa. Itu manusia. Qul annas kullum fil fakri makhafatal fakri. Manusia itu kulluhum, semuanya, fi, berada di dalam al-fakri, kefakiran, makhafatan, maka makhafatan karena takutlah kepada kefakiran. Takut kepada kefakiran itu jangan kita datangkan ke dalam hati kita. Wa kanu fis zaman, dan adalah mereka itu pada zaman al-awwal dahulu, yata'allamuna, pada belajar al-hirfatan, yaitu bekerja,
mencari daripada uang, al-hirfatan, yaitu mencari pada zaman dahulu mereka itu mencari, berusaha untuk mencari uang, tidak ngandelin kepada agama. Jadi bukan mencari uang di dalam Islam, tapi bagaimana kita uang ini untuk perkembangan Islam. Jangan mencari hidup di dalam Islam, tetapi kita bagaimana membuat hidup dalam Islam, membuat Islam itu lebih hidup dengan apa yang kita miliki. Kita punya ilmu, dengan ilmu kita kembangkan Islam. Kita perkuat ukhuwah itu. Kita punya harta, dengan harta kita tanamkan di dalam Islam. Jangan kita berseolah-olah, oh nanti saya kalau begini, kalau saya begini, nanti saya dapat uang, saya begini. Jangan, itu hapus semua dalam pikiran benak ente pada. Itu terlalu kecil, terlalu murah. Ente mau dibayar 1 juta 1 malam, ente mau dibayar 30 juta setengah jam, ente mau itu kecil. Karena kalau sudah ada pikiran yang begitu, ente berarti menjadi diri mereka yang udah disiapkan oleh Allah neraka. Kita bukan berarti kita tidak boleh nerima, tetapi kita jangan mencari hidup di dalam Islam. Tapi kita hidupkan Islam dengan yang kita milikin. Kita punya harta dengan harta, kita dengan jiwa, tenaga, doa. Ini yang kita buat hidup. Ini Nabi. Semua manusia itu adalah fakir. Sementara di zaman dahulu itu ya ta'allamu, mereka pada kerja. Imam Abu Hanifah dagang, dia itu yang berdagang kain sesuai dengan yang ada dalam kitab ini. Tsumma yata'allamuna al-ilma hatta la yatma'u. Kemudian mereka itu belajar ilmu, di samping mereka itu bekerja, mereka juga belajar daripada ilmu. Hatta la yatma'u, sehingga mereka itu tidaklah mempunyai sifat yang toma atau sifat yang rakus. Karena dia merasa, oh ya cukup sudah, cukup. Tapi kalau kita kurang, dunia kita kejar, sebagaimana kita mau memegang kita punya bayang, kagak mungkin bisa. Fi amwalin nas wa fil hikmah, yaitu pada harta manusia dan di dalam daripada kata pepatah, manistaghna bimalin nas aftaqar wal alimu idza kana tama'an la yabqa lahu hurmatul ilmi wa la yakulu bil haq. Barang siapa, sebagaimana pepatah, barang siapa yang mencari ataupun menyibukkan bimalin, yaitu harta kekayaan, dengan harta manusia, aftaqar, maka jadilah dia fakirlah dia itu. Wal alimu, dan orang yang alim itu, karena apabila menjadi toman, orang yang rakus, la yabqa, maka tidaklah dia tetap baginya. Artinya dia tidak akan kekal, gak akan tetap, gak akan teguh dia punya hati. Lahu, baginya, hormatan, yaitu apa yang ada di dalam kehormatan daripada ilmu. Jadi ilmu itu cahaya, jangan kita nodai dengan untuk kepentingan dunia. Oh, saya kalau di pondok terus saya mau ngapain? Saya nanti ngidupin keluarga saya bagaimana? Gak ada itu. Itu syair-syair salah. Seorang santri jangan sampai ada syair kayak begitu. Betapa banyak mereka, baik itu yang duduk di kekayaan, kalau mau diukur dengan kekayaan, Allah itu sudah kita ini semua urusan Allah. Urusan Allah. Usaha tetap, bekerja tetap, tapi jangan sampai dengan bekerja itu menjauhkan kita kepada ilmu, apalagi kepada agama. Sehingga itu loh yang dimaksud dilaknat. Laknat itu menjauhkan daripada rahmat Allah. Maka harta umpamanya kita jauhkan dengan dunia, jauhkan dengan akhirat, itu terlaknat walaupun kita punya. Waktu kita, ilmu kita, la yabqa lahu, enggak mungkin dia itu akan tetap baginya hormatan, yaitu suatu kehormatan al ilmi, daripada ilmu. Makanya ilmu itu kehormatan, harus kita jaga. Wala yaqulu bil haq,
dan dia tidaklah akan mengatakan bil haq dengan yang hak. Artinya ente kalau sudah diberikan sesuatu oleh seseorang, ente tidak mungkin akan mengatakan yang mereka lakukan itu salah. Kita nggak mungkin berani ngomong, nggak mungkin berani. Oh jangan pak, nggak boleh begini, syariat melarang, nggak mungkin berani. Orang udah kita terima. Yang menerima dan yang memberikan itu sama, itu sifatnya suap, ruswah. Riswah ini nggak boleh, haram. Jadi kita kalau udah menerima sesuatu harta dari orang lain, itu kita udah berpikir sudah kita mau melakukan sesuatu yang hak atau berbicara yang hak, udah nggak bisa, terbatas, terbelenggu oleh apa-apa yang udah kita terima. Walihada, dan karena karena yaitu telah yata'awadu, mohonlah daripada perlindungan sohibus syar'i, yaitu yang sang pemilik syariat, yang mempunyai syariat, yaitu alaihi salatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu a'udzu billahi min tab'i yudni ila tab'i. Wa yaqulu, dan beliau telah bersabda, a'udzu billahi min tab'i, a'udzu billahi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, min, daripada tab'i, daripada rakus, rakus, yudni, yang mendekatkannya, ila tab'i, kepada keaiban, kepermasalahan ataupun malapetaka. Karena rakus itu kita minta, Nabi selalu memohon kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah dari sifat yang rakus. Wa yang bagi Allah yarju illa minallah. Wa yang bagi, dan seyogyanya apa-apa agar tidaklah la yarju, mengharapkan, yarju ar-roja, yaitu mengharapkan, illa minallah, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhaf, dan tidaklah takut, illa minhu, kecuali daripadanya, kecuali kepada Allah. Wa yadharu dzalika, dan nampak apa yang demikian itu, bimujawazatin haddis syar'i, yaitu dengan nampak ya, dan nampaklah yang demikian tadi, yang demikian itu bimujawazati, dengan sebab-sebab melampaui hadis syar'i, yaitu batas-batas dari syariat, batas-batas dari syar'i, wa adamiha, dan tidaklah melampauinya. Jadi kita secukupnya, gak usah berlebih-lebihan. Faman asallah, maka barang siapa yang durhaka kepada Allah Ta'ala, siapa Allah yang maha tinggi, khaufan, karena takut, minal makhlukin, karena takut oleh makhluk kepada makhluk, faqad khafa, maka sesungguhnya ia itu takut ghaira, selain kepada Allah Ta'ala. Fa idza lam yasillaha ta'ala li khaufil mahluk wa raqaba hudud as-syar'i falam yakhaf ghaira Allah Ta'ala, maka apabila dia itu tidak dalam fa idza lam yasi, maka apabila dia itu tidaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, li khaufin, karena takut al makhluk, kepada makhluk, wa raqabah, dan dia itu memelihara daripada hudud syar'i, batas-batas berarti daripada syariat, falam yakhaf ghairallah, maka dia itu tidak takut oleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bal khafallah taala, bal, tetapi khafa, dia itu takut kepada Allah
ta'ala wa hakadha fi janibil raja, dan demikian pula dia itu mesti roja, yaitu berharaplah, mengharapkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita gak usah berpengharapan kepada manusia. Jadi kita tidak usah berpengharapan kepada manusia, karena dengan berpengharapan kepada manusia nanti kita akan kecewa. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku Allah. Qad kafani ilmu rabbi. Pengetahuan itu, yang mengetahui itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup bagiku Allah. Min su'ali wa ikhtiyari, daripada persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan ini, itu hanya Allah yang tahu. Mengeluh kita kepada Allah, nangis kita kepada Allah, ente berharap kepada manusia tidak sesuai dengan harapan kita, ente akan sakit, akan sedih. Jangankan haknya kita, jangankan kita berharap, kita punya hak, orang lain yang megang. Orang lain punya utang, kita mau tagih, kadang kita udah kalah. Lebih galak yang punya utang daripada yang nagih. Ini alam, maka itu Allah, Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Jangan kita berpengharapan kepada makhluk. Berpengharapan kepada makhluk itu akan mengecewakan. Hanyalah kita berpengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.